Hai. Nah, apa perbedaan antara virus COVID jenis Delta dengan varian Omicron yang sekarang ini kita sedang hadapi? Artinya gelombang 3 yang mungkin kita akan hadapi ini adalah lebih banyak dari varian Omicron daripada varian-varian yang lain. Atau kita pernah menghadapi gelombang 2 di mana virus COVID varian Delta yang lebih dominan. Nah, pada video ini kita akan mencari perbedaan-perbedaan di antara varian Omicron dengan varian Delta yang terjadi sebelumnya. Pertama, daya tular daripada Omicron itu lebih meningkat daripada Delta. Virus Omicron pertama kali ditemukan di Afrika Selatan dalam kurun waktu 1 minggu saja. Kasus COVID-19 di sana mengalami peningkatan sebanyak 3 kali lipat. Hal inilah yang menjadi dasar di mana virus Omicron perlu diwaspadai. Karena apa? Karena daya tularnya 5 kali lipat daripada varian Delta. COVID-19 varian Delta daya tularnya itu 7 kali lipat dibandingkan virus yang pertama kali muncul di Wuhan. Sedangkan Omicron itu 5 kali lebih cepat dibandingkan varian Delta. Jadi varian Delta saja sudah 7 kali dari varian sebelumnya. Dan varian Omicron 5 kali daripada varian Delta dalam hal daya penularan. Tingkat keparahannya itu ternyata varian Omicron lebih rendah daripada varian Delta. Kemarin kita menghadapi varian Delta luar biasa. Kasus penurunan saturasi oksigen banyak sekali sehingga pasien begitu antri untuk mendapatkan oksigen ketika kita menghadapi gelombang 2 varian Delta. Di sini meskipun menular lebih cepat, tetapi varian Omicron itu memiliki tingkat keparahan yang lebih rendah jika dibandingkan varian Delta. Namun, perlu digarisbawahi bahwa varian Omicron memiliki daya tular yang lebih cepat dan tidak ada langkah antisipasi lebih awal. Pasti akan lebih banyak lagi orang yang terinfeksi dan penyebarannya jauh lebih cepat dibandingkan gelombang-gelombang yang sebelumnya. Maka apabila tidak dibendung, maka kasusnya akan semakin banyak dan mungkin bisa menyebabkan fasilitas kesehatan menjadi lebih cepat overload. Nah, ketika kesehatan fasilitasnya itu full atau penuh, maka penanganan pasien bisa terlambat sehingga keparahan penyakit pasien bisa meningkat, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Yang ketiga adalah mendeteksi varian Omicron dengan menggunakan PCR SGTF. Jika kita ingin mengetahui seseorang terinfeksi COVID-19 jenis Omicron, maka harus menggunakan tes PCR dengan S-gen target failure. Nah, pemerintah telah menyiapkan metode tes terbaru ini agar deteksi kasus COVID-19 varian Omicron lebih cepat dilaksanakan. Kemudian, apakah efektivitas vaksin COVID-19 menurun untuk melawan Omicron? Ini yang sangat dikhawatirkan. Ketika muncul varian baru virus COVID-19, itu banyak sekali terjadi kekhawatiran bahwa varian ini itu bisa dapat melarikan diri dari antibodi yang telah terbentuk dari vaksin yang kita lakukan selama ini. Maksud daripada melarikan diri ini adalah antibodi yang ada di dalam tubuh kita yang terbentuk dari vaksin itu tidak dapat melawan varian daripada Omicron.
Tapi kenyataannya bagaimana? Kenyataannya COVID-19 yang diberikan itu masih bisa melawan. Jadi vaksin COVID yang kita berikan itu masih bisa melawan daripada varian Omikron. Bahkan ya, kalau ketika vaksin kita diberikan, kita dapat melakukan efektivitas hingga 95%. Tapi untuk melawan varian Omikron ini, efektivitasnya menurun dan hanya mencapai 50%. Tetapi ketika dilakukan booster, harapannya data penelitiannya mengatakan bahwa efektivitasnya bisa meningkat daripada 50%. Sehingga memang keberhasilan vaksinasi ini, terutama baik varian yang pertama, vaksin pertama, kedua, dan booster, itu cukup efektif untuk mencegah varian daripada Omikron. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kematian bisa terjadi pada rekan-rekan yang tidak mendapatkan vaksin sama sekali. Nah, demikian empat perbedaan yang kita dapatkan dari antara virus COVID Omikron yang sekarang lagi mewabah dengan virus COVID varian Delta yang pernah kita dapatkan sebelumnya. Bye.